Yang kami hormati Ketua Pimpinan secara lebih pada saat pertama ini yang bersama-sama dengan kami. PLN puncak Pertamina. Oh, ini Tri sudah punya cita-cita mau jadi pegawai listrik sama pegawai Pertamina gitu ya. Nah, kamu pas berapa? Pasti kan? Berarti sebentar lagi lulus ya. Pegawai listrik. Hadir bersama saya Pak Wali, Pak Wakil, Dewan, Prof, Kepala Sekolah, Matur Nuwun. Sebenarnya saya tidak akan mengarah-arahkan dan saya tidak. Kalau saya lihat dari wajahmu, kamu akan jadi orang sukses. Sarapannya supaya saya main sarapan ke orang ngobrol, bukan orang ngobrol gak ada waktunya, cuma nggak ada. Pancasila menurut saya adalah hari di mana Pancasila itu dibuat. Ya, dibuat ya. Terus Karena yang jawab anak SMK boleh. Berapa? 1 Juli. Oke. Jadi yang kamu sampaikan tadi kira-kira benar sekali, agak benar atau setengah benar tadi? Pleset. Tidak seperti jujur saya. Oke, tidak apa-apa. Kalau hari ini hari apa? Ada hari apa? Ada pakai baju. Saya tadi mau pakai baju. Arsitek. Namamu siapa? Siapa? Yang kedua Oh, kelas 2. Kalau nanti lulus, ini kerja di mana? di Jakarta Bebas Malemon. Jakarta tuh. Oh, DKI. Pernah mencoba coba ya. Interiornya di Solo bisa tidur di hotel. Kenapa pengen? Bentuknya tuh maju dan saya tertarik sama. Oh, apa yang menarik dari Mungkin perusahaan? perusahaannya tuh sudah maju, saya tertarik dengan apa ya pencapaian sama. Oh, sering nonton TV mesti ya? Ya, itu memang perusahaannya besar sekali dan mungkin. Tapi kalau kayaknya gini. Ya mungkin suatu saat bisa jadi besar. Oh, pintar. Satu saat menjadi lebih besar. Terima kasih. Ya. Nah, jadi di DCI sama Pak Wali ternyata otomotif rakit juga sudah bisa. Bisa lihat ada mobil di sana. Rakit. Oh, yang sudah dulu ya? Sudah lulus ya? Berapa ya? Masih. Oh, mesinnya tidak. Kita tempat dulu Belanda datang ke sini juga membuat pabrik-pabrik gula. Pabrik gulanya juga sama. Maka kalau kita bicara ada yang ahli elektronik, ahli ini elektronik juga, ini mesin, ya. Maka banyak problem sebenarnya yang tenaganya itu sangat dibutuhkan dari SMK. Apa tenaga yang dibutuhkan dari SMK? Sekolah yang rasa suwe-suwe, rasa gur-gur, ini saudara. Maka kebutuhan industri bisa dipenuhi dari kebutuhan pendidikan. Kalau saya lihat di websitenya Kementerian Buruh di Australia, itu semua tercatat dengan sangat baik. Instansi butuh apa, pendidikan punya berapa, dan setiap kali ada instansi ingin melakukan rekrutmen terhadap tenaga kerja, maka pada saat itu diumumkan dengan pemerintah. Ketika orang ingin melamar pun melalui website-website ini, maka semua terdata dengan baik. Maka kebijakan pendidikannya adalah mengikuti. Ini pasarnya butuh apa orang. Hari ini kita belum sampai di sana, maka tidak heran kalau tadi sudah ingin bercita-cita kerja di BUMN, baik minyak maupun listrik. Barusan pagi-pagi saya ditelepon teman saya, sudah sekolahnya tinggi, saya belum kerja. Mboknya berkali, mbok pulang digoleki gawean Pak, dosa men sarjana kok digoleki gawean. Saya pun Pak ini Inggris. Wah, bagene pun sudah pun kamu sarjana. Ini Mas, nah gue dari sarjana kerja, kamu di tingkat yang paling kamu.
Kenapa saya katakan demikian? Saya ingin memberikan spirit. Kenapa kemudian kamu menyerah? Interior yang ada di Jawa Tengah juga belum semuanya baik. Maka begitu dia lulus dari SMK 2 Solo 3, kemudian namanya berkibar-kibar, itu ada anak muda namanya siapa? Iya. Oh, itu kan bisa interior luar biasa. Sosok dari seseorang. Gak usah minder, itu desainnya paling baik. Dan kamu kira-kira punya biro arsitektur, ahli desain interior, dia interior, apa namanya gitu. Oh belum, Emel Agus ya. Ya kalau nggak mandi terus ketunggal. Apa cita-cita? Agar kemudian anak-anak SMK ini sekarang akan banyak sekali muncul setelah kebijakan SMK yang vokasi itu muncul, dan itu akan memenuhi pasar yang luar biasa. Karena tidak semuanya kalah. Maka pada tingkat itu sebenarnya dari sisi pengetahuan barangkali akan lebih banyak mereka di sekolah tinggi. Tapi dari sisi keterampilan, jadi perbandingan antara knowledge dan skill, ini skillnya anak SMK lebih tinggi. Maka kalau hari ini Prof bisa divisi dan membantu, harapan kita memang ini menjadi pilihan. Tidak perlu sampai kuliah. Kalau kemudian tadi sudah punya cita-cita sampai di situ dan akan menjadi tenaga ahli di situ, luar biasa. Saya membayangkan ketika anak-anak SMK bisa kita produksi dengan kualitas keterampilan yang luar biasa, dengan standar-standar internasional, dan tadi bahkan sudah mulai Pak ya, standarisasi internasional, maka saya itu memimpikan buat Jawa Tengah itu kalau mau mengirim tenaga kerja ke luar negeri itu bukan yang dan yang memakan BBM subsidi. Katanya pemerintah kan suka BBM subsidi. Dan kemudian industri mobil nasional yang tidak pernah berhasil ini, ya kan, itu menjadi tidak pernah bisa tumbuh. Ada sultan menginginkan apa tidak kami yang diperhatikan. Saya sebenarnya bicara ya, ada Pak Guru juga banyak guru di sini ngomong soal perguruan tinggi yang sekolah teknik, IB, TS. Kamu tidak tersinggung dengan anak-anak SMK? Masa mobilnya cuma terikat? Mestinya kan kelas ini. Saya sudah tahu UNS itu dia membuat prototipe mobil listrik, tapi baru prototipe. Gak tahu pertanyaannya, tapi kan dia ada duitnya banyak. Ya, kita mencarikan dulu. Kalau ini dijadikan program sebenarnya kan ya satu pikiran dan hati yang saya kira kalau saya lihat wajahnya lugu dia jujur meskipun ya. Jadi kelas 11 arsitek A. Siapa panggilan siapa? Begini. Tadi malam kan saya melihat berita di sana tuh dirayakan pemilihan pilkada itu membuang banyak biaya. Dan di dalamnya itu akan membuat banyak koruptor. Dan kalau katanya kan seperti katanya itu mau diubah dari pemilihan langsung ke pemilihan tidak langsung, tapi kan belum terrealisasikan. Pertanyaan saya tuh, bagaimana pendapat Bapak jika daripada uang itu terbuang dengan sia-sia? Kita kan bisa membuat itu ke dalam pendidikan, jadi pendidikan kita lebih maju. Dari sini apa pendapat Bapak jika hal itu terjadi? Apa mau ada yang dulu itu pemilihan langsung atau yang sekarang ada yang pendapatnya tidak langsung? Terima kasih. Ya, baik. Langsung saja satu persatu. Untuk membuang uang dengan sia-sia itu dibuat program yang lebih signifikan lagi, jadi uangnya itu tidak terbuang sia-sia. Oke, berarti saya dipilih langsung ya. Nah, makanya nanti di sini silakan duduk. Memang kita harus ubah polanya. Kalau pemilihan gubernur, bupati, wali kota langsung, karena itu memang rakyat yang menentukan berdaulat. Cuma biar gak paham bagaimana itu mesti ada program. Memang sekarang lagi dibuat tentang pemilihan kepala daerah. Harapan saya, waktu itu saya membuat waktu kemarin di DPR. Jadi di situ usulkan batasilah gambar-gambar, ubahlah pola pemilihannya itu semua debat.
Saya bayangkan kalau kemudian sekolah ini pakai ajakan kampanye. Justru salah ketika kemudian orang mengatakan jangan kampanye di sekolah tempat kampanye. Di negara-negara maju semua kampanye itu kampus. Ya dan saya bayangkan kalau ada kata dimakan dan prosesnya di sini maka itu akan ya. Saya mau tanya, apa visi Bapak di bidang pendidikan di Jawa Tengah ini dan program untuk peningkatan keunggulan di Jawa Tengah dan pandangan Bapak sendiri terhadap pendidikan di SMK Negeri 21 ini? Wah, saya itu sebenarnya mimpi pendidikan saya ketinggian. Begitu saya lihat di aturan, ternyata kerjaan seorang gubernur dalam pendidikan gak banyak. Hanya tulisnya apa? Khusus mata lokal. Fasilitas. Dorong pada perguruan tinggi yang berbobot untuk sekolah lagi yang bisa dilakukan. Tentu dengan kompetisi biasanya sangat ketat. Nah, orang-orang Salis. Oke. Jadi tadi gambar kemudian di. Saya di sini mau bertanya, bagaimana pandangan Bapak mengenai para anak-anak bangsa yang saat ini belum bisa mengenyam pendidikan, terutama di Jawa Tengah yang masih banyak. Kemudian bagaimana bukti atau realisasi Bapak sebagai gubernur untuk membantu para anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi kalau sekolah ini jangan ada negara dengan 20% itu kita akan sanksi. Kalau ada anak sekolah, dia memaksa tidak mau sekolah, kita paksa tidak untuk kemudian mau sekolah dan tidak mau, boleh nggak kita menjaga? Boleh. Kalau ada anak, kan kamu pengen anaknya sekolah, langsung, kamu sekolah? Gak mau Pak, ya di jalanan, ngapain, narkoba, macam-macam gitu ya. Kamu sekolah kan? Enggak, pokoknya kan gak mau. Boleh gak kita penjarakan? Jenengmu siapa? Jilet orang kami ini? Hah? Jadi jenengmu siapa? Jadi lagi ini siapa? Baju? Bukan pijen? Oh, bukan pijen. Tapi jilet. Jenengmu siapa? Saya Muhammad Nurman Abdi. Silakan panggil saya teman. Pertanyaan saya mungkin cuma satu, tapi ada satu kesimpulan saya. Pertanyaannya saya dulu Pak. Sebenarnya kan nanti saya pernah masuk sini langsung baca yang itu SMK 2 3 siap mendukung kebijakan gubernur menuju masyarakat buat berdaulat berdikari. Di sini pertanyaan saya mendukung kebijakannya panjenengan itu apa Pak? Kami setuju kalau begini Pak. Iya Pak. Oke, setuju. Kamu setuju? SMK Secara pangan kita harus berdaulat. Kita tidak boleh hanya sekedar tahan. Kalau kita beras itu hanya mau tahan saja, kurang impor. Daging kita hanya tahan saja, kurang impor. Tapi kalau daulat ya kita akan tentukan sendiri. Kita harus bertahan, kita tertibkan mekanisasi mungkin yang permesinan akan mencipta. Oh ya. Jadi semua ya di assembling ya? Hanya assembling aja. Ini sudah bisa jalan? Bisa. Sudah. Pak Wali saja. Ini mesinnya 2 meter Bapak. Lah ini bensinnya orang ono lho. Nggak ada remnya katanya Pak. Ini ono lho. Iya Pak, katanya. Ada. Tak remi lho. Oke. Sampai sana bisa nggak ini? Ini tidak apa-apa. Oke. Apa rasanya Pak? Ya, biar sampai depan tidak apa-apa. Rasanya Pak. Wah, atas lo jian lo. Iya. Ini bensin. Bensin Pak.
Oh, bukan solar ya? 2000 cc ini Pak. Sama anak Innova rasanya enak mana Pak? 30%.